Padi digiling menjadi beras, malam gelap nyalakan pelita. Mari kita bekerja keras untuk menggapai impian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas dan rutinitas emak-emak di pagi hari yang tidak lain dan tidak bukan yaitu berurusan dengan cucian ya teman-teman. Nah, ini aku lagi ngeberesin cucian, aku lagi ngebilas-bilasin ya, dan pastinya itu adalah bilasan yang terakhir ya teman-teman, ya seperti biasa. Ini tuh lumayan melelahkan ya teman-teman. Aku tuh nyuci setiap paginya, lumayan berolahraga buat ngangkatin air gitu ya. Karena memang aku tuh nggak punya selang yang panjang teman-teman. Dan kalau misalnya pun ada selang yang panjang nggak mungkin juga kan. Aku tuh terus-terusan nyalain air gitu teman-teman. Dan itu bakalan bikin banget listrik aku tuh bengkak gitu ya. Ya pokoknya sebisanya aja, semaksimalnya aja. Anggap aja ini olahraga pagi, ngangkut-ngangkutin air ya teman-teman biar keluar keringet ya. Pagi-pagi gini mah aku udah bercucuran keringat teman-teman, karena aku tuh orangnya tuh mudah banget teman-teman berkeringat. Bahkan terkadang tuh ya baru aja gitu beraktivitas yang belum terlalu berat itu kadang udah keringetan, terutama itu di bawah hidung teman-teman, sama di bawah di daerah di bawah bibir gitu ya. Nah itu sering banget tuh keringetan gitu. Pokoknya di area itu tuh ya teman-teman, pokoknya sering banget berkeringat gitu ya. Kalau misalnya udah aktivitas yang yang agak berat-berat gitu, nah itu lumayan tuh teman-teman ya. Kadang hijabku pun sampai agak basah gitu, agak lembab gitu ya. Makanya kadang kalau misalnya di siang hari ya bisa aku ngonten gitu ya, aku buka hijab itu biasanya aku jemur teman-teman hijabnya. Karena kalau aku mau ganti pakai hijab yang lain gitu ya, ntar cucian itu malah banyak gitu ya. Jadi udah mending itu aja dijemur gitu kan, nanti dia bakalan kering lagi gitu ya. Wah, walaupun baunya itu ya agak sedikit apok, tapi ya udahlah, biasa mah emak-emak ya teman-teman. Oke deh teman-teman, di sini aku tuh juga mau sekalian nih mau bersih-bersihin mesin cuci aku. Ini tuh mesin cuci aku tuh dia tuh bukan kotor karena apa-apa sih teman-teman, tapi ini tuh ada kena ini cipratan-cipratan semen gitu sedikit, dia tuh kecil-kecil kayak bintik-bintik gitu ya. Makanya aku mau bersihin ya. Sebenarnya bukan susah sih ngebersihinnya teman-teman, cuman memang harus agak telaten aja gitu ngebersihinnya gitu ya. Terus juga selama mesin cuci di luar ini teman-teman rentan banget debuan gitu ya. Jadi kadang kalau pas aku nyuci pagi-pagi tuh kadang aku ngebersihin mesin cuci dulu gitu baru aku nyuci, karena memang dia tuh agak berdebu gitu ya, baik di atasnya gitu ya, di samping-sampingnya, bahkan kadang tuh di dalam tabungnya gitu, padahal aku tutup gitu ya. Aku juga heran gitu. There's not much to do when all I can is thinking. Alhamdulillah cuaca pagi hari ini tuh lumayan cerah teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri lah ya, itu pantulan dari sinar matahari itu udah kelihatan. Tapi di area ini tuh nggak yang terlalu panas ya teman-teman, walaupun cuaca itu atau matahari itu panas karena memang di sini tuh ketutup sama pohon rambutan gitu ya. Nah itu tuh pagi-pagi orang-orang tuh udah pada heboh teman-teman, mondar-mandir gitu ya. Ada yang mau berangkat kerja gitu ya di jalanan sana. Kalau di depan rumah aku tuh mah bukan jalanan yang sering banget dilewatin motor ya, paling yang lewat dekat situ tuh ya satu-satu aja. Dan juga yang paling sering tuh lewatnya palingan tetangga-tetangga aku gitu teman-teman. Kalau yang lain-lain mah jarang gitu ya. Jadi halaman aku tuh nggak terlalu sering banget lah pokoknya dilewatin sama motor gitu. Oke, di sini aku lanjutin buat ngejemurin pakaian ya teman-teman. Sayang banget cahaya matahari itu disia-siain untuk nggak nyuci gitu ya. Pokoknya pagi-pagi itu menurut aku yang paling wajib itu ya nyuci gitu teman-teman. Kalau misalnya aku udah libur nyuci, itu kayaknya bener-bener udah berlebihan banget gitu ya, entah capeknya entah magernya. Nah itu mungkin udah kelewatan banget gitu, baru gitu ya aku tuh nggak nyuci. Tapi selagi masih bisa aku usahain, aku selalu pengen banget nyuci itu setiap hari. Agar cucian itu nggak numpuk gitu. Karena kalau cucian udah numpuk teman-teman, kadang itu ngelihatnya aja gitu udah capek duluan gitu. Jadi ya pengennya itu ya setiap hari tuh nyuci gitu teman-teman.
Pak suami sih sampai udah ada bilang gini sama aku, teman-teman, nanti di laundry room itu dibeli aja gitu ya, hanger bukan hanger deng, jemuran pakaian itu teman-teman yang bisa dilipat gitu, yang bisa ditempelin di dinding gitu. Jadi kalau misalnya cucian itu nggak terlalu nggak terlalu kering di luar gitu, bisa dijemurin di situ, atau misalnya cuaca hujan gitu bisa dijemurin di kamar mandi biar aku selalu bisa nyuci gitu, kata Pak suami. Dan ya semoga aja nanti tuh pelan-pelan bisa nyicil gitu ya, perintilan-perintilan gitulah teman-teman, buat mempernyaman gitu ya teman-teman. Oke, beres dengan urusan cucian. Mari kita ke dapur aku yang super berantakan, piring kotor ada di mana-mana, ini juga pada kotor. Karena tadi pagi itu memang si baskom tempat piring kotor aku yang biasa itu belum aku bawa masuk teman-teman, masih di luar gitu ya. Jadi ya piring-piring itu taruhnya di atas meja aja dulu semua. Alhasil ya inilah teman-teman, meja udah sekecil gitu ya, terus diisi sama piring-piring kotor gitu ya, terus juga banyak barang-barang yang tidak seharusnya itu ada di sini. Alhasil ya beginilah teman-teman ya. Jadi rumahku tuh sebenarnya rumahku tuh nggak yang rapi-rapi banget, nggak bersih selalu gitu ya. Pasti ada waktu-waktunya atau momen-momennya itu ya rumah itu berantakan teman-teman. Tapi ya kita tuh harus rajin ngebersihin. Oke, di sini aku lanjut mau potong-potongin kopi gitu ya, mau aku susun karena memang tadi malam itu aku ada keluar gitu teman-teman sama Pak suami, ya biasalah cari angin gitu teman-teman, dan aku sekalian beli kopi ya, karena memang kan kopi ini memang kebutuhan ya teman-teman, kebutuhan lidah ya, karena aku tuh hobi banget ngopi. Kalau Pak suami itu sebenarnya bukan terlalu suka kopi ya, dia tuh sesekali aja gitu dia ngopi. Nah teman-teman, tadi kalian salvok nggak sih sama ada plastik yang ada di atas tempat beras teman-teman? Itu adalah beras yang aku beli di warung kemarin sore gitu. Karena beras aku yang ada di dalam toples itu adalah beras ini ya teman-teman, beras bantuan gitu, beras bulog. Alhamdulillah sih kalau di sini tuh ya teman-teman, kalau buat bantuan-bantuan itu lancar teman-teman. Jadi mungkin kalian tuh bertanya-tanya, jadi orang kayak aku gitu ya bakal itu dapat bantuan, karena aku pernah dapat komenan, orang kayak Bunda Twin masih dapat bantuan ya di sana katanya gitu. Aku nggak tahu sih maksudnya apa, entah mungkin dia mikir tuh aku ini orang udah serba berada gitu, kenapa kok bisa dapat bantuan gitu. Justru teman-teman ya, orang yang banyak lebih dari aku itu pada dapat bantuan loh rata-rata di sini. Apalagi aku yang punya suami itu cuman ini teman-teman, pekerja harian gitu ya, pekerja kebun ya, wajar banget gitu ya kalau dapat bantuan di sini gitu. Sedangkan orang yang kerja, yang gajinya bekerja di perusahaan yang gajinya itu besar-besar aja di sini tuh rata-rata dapat PKH teman-teman. Jadi alhamdulillah kalau untuk bantuan-bantuan di tempat tinggal aku tuh lumayan lancar. Jadi aku tuh sering banget teman-teman dapat bantuan sembako ya, yang paling seringnya. Jadi karena memang beras yang aku dapat itu kurang bagus teman-teman, aku coba masak gitu ya, aku masak sedikit gitu, dia kayak baru masak itu ya dia itu enak teman-teman, tapi kalau udah dingin dia tuh kayak langsung berubah basi dan berair gitu. Jadi makanya aku beli beras topikoki tadi malam sama Pak suami keluar gitu ya. Jadi nanti aku masak 2 muk misalnya topikoki, 1 muk aku campur sama beras bantuan itu gitu teman-teman, biar beras bantuannya itu kepake. Sebelumnya aku juga selalu dapat teman-teman berasnya gitu ya, tapi selama ini tuh berasnya itu bagus teman-teman dan juga enak gitu ya, dan bulan ini baru dapat beras yang kayak gini gitu teman-teman. Tapi ya masih bisa lah dimanfaatkan, dan aku juga siasati dengan campur dia itu pakai beras yang enak gitu teman-teman, biar tetap kepake gitu. Oh ya teman-teman, ngomongin kayak bantuan-bantuan gitu di tempat kalian itu rutin juga nggak sih teman-teman bagi-bagi sembako gitu ya, atau bantuan-bantuan sembako itu selalu ada apa gimana teman-teman? Kalau di sini tuh ya teman-teman, bantuan itu yang lumayan banyak itu masuk ke sini yang pas kena dari COVID kemarin. Nah itu banyak banget gitu. Kalau aku sih bukan anggota PKH ya teman-teman yang selalu dapat setiap bulan, itu enggak gitu ya. Kalau aku itu nerimanya itu ya bantuan sembako teman-teman, dan terkadang itu ada yang sembako itu benar-benar sembako yang dikasih gitu ya, kayak beras, minyak, atau kadang juga bisa diuangkan gitu ya, tergantung sih teman-teman ya kalau aku. Tapi aku tuh selalu bersyukur teman-teman, alhamdulillah banget gitu ya. Kadang tuh di saat ekonomi kita nggak stabil, kalau dapat sembako kayak gitu kan lumayan meringankan banget. Oke deh teman-teman, di sini kita lanjut dulu ya ke aktivitas aku lagi. Nah ini aku lagi nyusun cucian piring yang kemarin sore aku cuci, baru sempat aku beresin sekarang.
Kadang sih aku beresinnya itu di malam hari gitu ya teman-teman. Cuman kalau misalnya aku udah sibuk dengan rutinitas edit per editan gitu ya, kadang itu aku udah udah nggak sadar lagi gitu, tiba-tiba udah malam aja gitu, udah hampir jam 10 aja. Jadi kadang itu ya udah males lagi mau ke dapur gitu. Jadi kadang aku biarin aja teman-teman cucian piring itu kayak gitu. Jadi pagi-pagi baru aku beresin. Nah ini tadi setelah bersih-bersih dapur, dan juga tadi itu aku bawa meja yang di luar itu ya teman-teman, yang ada di dekat tempat nyuci piring itu buat ke dalam rumah, buat tempat beras sama tempat air ya, itu dari ember yang warna abu-abu gitu ya. Nah itu air teman-teman, biar aku tuh mudah aja gitu ya ngambil air, biar nggak bolak-balik keluar gitu kalau misalnya mau ngambil air buat masak. Dan di sini juga aku lanjutin buat pasang sarung kasur santai nih teman-teman. Karena kan kalau kasur santainya itu nggak dikasih sarung, itu dia itu ada yang yang robek sedikit, bukan robek sih tapi udah mulai kelihatan agak robek gitu loh teman-teman. Jadi udah mulai tipis gitu benangnya. Jadi aku takutnya nanti malah kapasnya atau kapuknya tuh keluar-keluar gitu ya. Jadi harus selalu dikasih sarung kayak gini. Semoga nanti aku ada rezeki lagi, pengen beli lagi nih teman-teman kasur santai kayak gini. Terus aku bakalan beli sarungnya lagi gitu ya, pengen banget punya satu lagi gitu teman-teman, biar enak aja teman-teman kalau misalnya ada kasur santai yang baru. Jadi nanti kalau misalnya ada tamu yang datang ke rumah itu ya adalah kasur yang agak lebih bagus gitu yang dikasih gitu ya. Biasanya kalau misalnya ada tamu yang tidur ke rumah itu aku sering kasihnya itu kasur yang berbulu itu teman-teman. Tapi itu menurut aku kurang tebel gitu ya teman-teman ya, kalau bagi aku pribadi gitu ya. Tapi kalau kata Pak suami mah udah enak, udah empuk gitu ya di tiduran. Tapi kalau aku pribadi, kalau cuma tidur di kasur bulu-bulu itu aja itu kayak kurang enak. Tapi kalau buat dipakai nyantai-nyantai doang mah nggak apa-apa. Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah di sini aku tuh mau beresin kamar juga. Ya aku yakin lah teman-teman, kegiatan aku ini mah sama aja kayak kegiatan kalian di rumah, setiap hari begini-begini aja gitu ya. Pagi-pagi udah nguprek di dapur, di kasur, di sumur, begitu-begitu aja gitu. Tapi aku kudu semangat ya teman-teman, jangan mager-banger, jangan sering mengeluh gitu ya. Tetap semangat dan jangan sering nganggap kerjaan itu beban ya teman-teman, biar kita tuh juga selalu enjoy gitu. Oke, di sini aku mau rapin juga untuk si spraynya. Walaupun aku udah kasih peniti di tiap sudutnya, ya tetap aja teman-teman ini tuh berantakan gitu ya. Tapi ya nggak berantakan banget sih, masih enak lah buat diberesin gitu untuk si spraynya. Dan ini aku kebut-kebut sedikit untuk spraynya biar pasir-pasir atau kalau misalnya ada sampah-sampah kecil gitu ya, itu bisa terhempaskan dari kasur ini. Oke, alhamdulillah ini udah lumayan rapi area kamar aku. Alhamdulillah pokoknya udah lega kalau misalnya kamar udah rapi, udah bersih kayak gini. Lanjut di sini aku mau nyapu. Tadi aku juga udah nyapu di area dapur teman-teman, cuman gak aku record, ribet aja gitu ya teman-teman. Ngegeser-geser tripod ke situ gitu ya. Udahlah kayak angle-nya itu nggak terlalu kelihatan semua gitu. Jadi makanya aku tuh jarang banget gitu ya untuk kontenin pas aku lagi nyapu di dapur atau di kamar, karena menurut aku agak rada sempit teman-teman buat ngebawa-bawa tripod gitu ya. Nah di sini aku sapu-sapuin untuk semuanya. Itu kalian bisa lihat ya teman-teman, lantaiku itu gimana debunya sama pasirnya ya. Itulah penyakit di rumahku ini teman-teman, debu sama pasir yang benar-benar nggak ketulungan, benar-benar parah. Aduh, sampai kadang itu mau tidur ngeletak di lantai itu aja udah nggak nyaman banget teman-teman. Padahal habis disapu gitu, tapi tetap aja kayak ngerasa belum bersih gitu. Ya kata Pak suami sabar-sabar aja dulu gitu ya, sampai beres renov ini. Nanti kalau semua udah beres baru kita itu rapin semuanya dan dipel sampai bersih gitu ya. Kalau perlu nanti bakalan pasang karpet baru teman-teman. Sampai kepikiran kayak gitu ya, saking udah nggak tahannya banget. Oke, bukan nyapu di dalam rumah aja, aku nyapu sampai ke teras-teras pastinya ya. Dan cuaca di luar itu benar-benar cetar membahana, panas banget. Ya sekarang tuh lebih terasa panasnya karena kan udah nggak ada pohon rambutan ya teman-teman. Jadi panas itu benar-benar lumayan berasa menyengat banget di siang hari. Ya pokoknya aku sekarang tuh selawatin aja, semoga ada rezekinya nanti biar bisa beli AC dan juga bisa masang triplek di kamar gitu ya, biar bisa pasang AC. Pokoknya diselawatin aja dulu, amin, biar kalau misalnya mau tidur siang itu enak teman-teman, nggak kepanasan lagi dan nggak kegerahan lagi. Ya nggak apa-apa lah teman-teman, kita itu banyak bermimpi, tapi jangan lupa untuk bangun dan mewujudkan mimpi-mimpi kita. Oke deh, balik lagi ke videonya nih teman-teman. Di sini aku tuh mau rapin sedikit ya untuk terpal ini.
Jadi terpal ini tuh kemarin memang sengaja dilebarin sama Pak suami buat nutup keramik sama semen gitu ya. Tapi semennya itu sempat dipinjam gitu teman-teman sama tetangga gitu ya, 2 sak. Jadinya ini kan udah nggak terlalu nggak terlalu perlu banyak terpal lagi yang dikembangin gitu ya. Jadi aku rapin aja, aku lipat terpalnya. Itu cuma sisa sedikit gitu teman-teman semen. Jadi udah kayak gini aja udah bisa lah ketutup semuanya gitu ya. Ya lumayan agak rapi sedikit lah daripada tadi. Aku udah agak risih teman-teman dengan keadaan teras yang selalu berantakan kayak gini ya. Tapi ya gitu, seperti yang udah udah lalu-lalu gitu ya. Aku udah banyak sabar gitu sebelum renovasi selesai gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman semuanya, aku rasa cukup sampai di sini dulu untuk videoku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur kalian semua ya. Dan semoga apa yang aku sampaikan di video aku ini tuh nggak ada yang melukai hati kalian. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk kasih like, dan kalau misalnya kalian sempet jangan lupa juga untuk kasih komen positif teman-teman di kolom komentar aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa untuk selalu kasih like kalian di video-video aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.